Sekali lagi Tuhan, tundukkan pikiran kami di bawah pikiran-Mu, supaya kami mengerti apa menjadi kehendak-Mu. Kuasai kami, kuasai pikiran kami, pengurapan-Mu turun untuk kami semua di tempat ini. Kuduskan dan layakan kami semua di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami, apapun yang kami perbuat hari ini boleh menyenangkan Engkau saja. Tuhan Yesus, buka hati kami, buka pendengaran kami, buka kami juga boleh melihat dengan cara pandang yang baru. Dan kami sudah siap untuk mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, sembunyikan juga hamba-Mu di balik salib-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu semua datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Bahkan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Semua yang apa keluar dari lidah hamba-Mu semua datang daripada-Mu. Kuasai pikiran hamba-Mu, pengurapan-Mu turun buat hamba-Mu saat ini. Bahkan untuk setiap kesaksian yang saat ini kami juga dengar, kami percaya Tuhan semua datang daripada-Mu dan kami dimuliakan melalui kesaksian itu dan iman kami terus boleh naik memuji dan menyembah Engkau dan iman kami terus boleh naik melihat bahwa perbuatan tangan-Mu yang ajaib akan membawa kami semuanya melihat setiap kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya buka ruang kesaksian sebelum kita mulai firman. Ya, kalau mau ada yang kesaksian, silakan mute-nya dibuka. Ya, nggak ada yang kesaksian. Baik, kalau enggak ada langsung kita mulai firman. Ya, baik. Ayo kita langsung mulai firman ya. Bapak Ibu, yuk. Kita buka hari ini firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua. Hari ini kita buka, kita sama-sama belajar mengerti apa yang Tuhan ingin katakan buat kita. Kita buka Lukas 6, Perjanjian Baru, Lukas 6. Ya. Lukas 6. Ya, kita buka Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Ya. Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Ya, sama-sama kita mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Sama-sama kita belajar hari ini firman Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan. Yuk, kita baca Lukas 6 ayat 6. Ya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, ya. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Ya. Perhatikan ayat 8. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Perhatikan ayat 9. Perhatikan ayat 9. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakan? Perhatikan ayat 9. Seringkali kehidupan kita hari ini, kalau di ayat 9 ini, Yesus bertanya kepada mereka, aku bertanya kepadamu, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakan? Seringkali saat kita mau mengerjakan kebenaran Tuhan atau firman Tuhan, ini ayat 9 dulu saya akan kupas. Seringkali kita terbentur mungkin dengan cara pandang kita, mungkin dengan adat istiadat kita, mungkin dengan segala peraturan-peraturan yang ada saat ini di dalam dunia. Yang hari ini kita masih hidup di dunia ini. Perhatikan ayat 9. Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepadamu, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Seringkali
seringkali hidup kita hanya berpedoman dengan apa yang menjadi peraturan-peraturan dunia. Bahkan pikiran-pikiran yang datang dari cara pandang kita sendiri. Bukan datang dari kebenaran. Ya, ayat 10. Sesudah itu ia memandang sekeliling kepada mereka lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkan tanganmu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Ya. Ayat 11, ini yang terakhir. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Sampai ayat 11. Jadi sama-sama kita belajar firman Tuhan. Hari ini apa yang di ayat 9 katakan, seringkali kita tahu di ayat 9 yang Tuhan katakan ini di Lukas 6 ayat 9 sampai 11. Hari Sabat adalah hari perhentian, di mana tidak boleh mengerjakan hal apapun. Enggak boleh. Pokoknya kita datang hanya kita kerjakan, mungkin hari Sabat itu bagi mereka ya datang sama Tuhan. Mungkin menyembah, berkumpul, jadi satu. Tapi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu mereka tidak mengerjakan. Jadi ada yang namanya di hari Sabat itu, mereka hanya berpikir, oh hari Sabat itu hari pemberhentian. Berarti semua segala sesuatunya harus berhenti total. Padahal kita tahu saudara, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus saat itu di ayat 9. Mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakan? Tuhan sudah katakan Tuhan berkuasa atas hari Sabat. Jadi apapun yang hari ini kita mau kerjakan, semua harus yang namanya sesuai dengan apa yang namanya kebenaran firman Tuhan. Saya akan langsung berikan judul untuk firman ini. Kerjakan kebenaran. Hari ini jangan kita punya cara pandang seperti dunia. Mungkin cara pandang kita hari ini seperti dunia, wah aturan, adat istiadat atau peraturan yang membuat kita tidak bisa mengerjakan kebenaran. Kebenaran itu. Kebenaran itu apa sih saudara? Kebenaran itu adalah sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Atau sesuai apa yang menjadi kehendaknya hari-hari ini. Itulah kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Kebenaran itu adalah sesuatu yang memerdekakan kita dari segala sesuatu yang hari ini yang membelenggu kita. Kebenaran, di dalam kebenaran itu tidak ada dusta. Di dalam kebenaran itu ada kemenangan. Di dalam kebenaran itu ada pemulihan. Mungkin hari-hari ini kalau hari-hari ini kita belum mengerjakan kebenaran itu di dalam kehidupan kita, saya percaya hidup kita pasti seperti terombang-ambing di dalam badai kehidupan. Bahkan mungkin hidup kita nggak tahu arahnya kemana hari ini. Sedangkan kebenaran itu akan membawa kita melihat kemenangan. Jadi ayo saya mau kita semua ini kerjakan kebenaran ini. Saya percaya kebenaran ini hanya cuma mengerjakan firman-Nya, mengerjakan kehendaknya, kuasai cara pikir kita, tingkah laku kita. Jangan kuasai pikiran dan tingkah laku kita ini dengan adat istiadat, cara dunia. Tapi kuasai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang terpenting hari ini di dalam kehidupan kita. Tanpa hari ini, tanpa kebenaran, tanpa kita mengerjakan kebenaran, kita nggak akan bisa melihat kemenangan, penyertaan Tuhan, bahkan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kebenaran ada pemulihan, di dalam kebenaran ada kesembuhan, di dalam kebenaran ada yang namanya kemenangan, bahkan kemerdekaan. Kebenaran yang memerdekakan kita. Saat kita mengerjakan kebenaran di dalam kehidupan kita nggak akan menjadi seperti orang yang tertuduh. Iblis pintar sekali membuat kita menjadi orang yang tertuduh hari-hari ini. Pintar sekali saudara. Iblis membuat kita menjadi orang-orang yang tertuduh. Kita dituduh apa? Kita dituduh, diperlihatkan iblis masa lalu kita, dosa-dosa kita. Tapi kalau hari ini kita mengerjakan kebenaran itu dengan full power, maksimal di dalam kehidupan kita, kita bukan menjadi orang yang tertuduh lagi. Tapi kita akan menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari segala ketakutan, kekhawatiran. Bahkan menjadi orang yang merdeka dari segala masa lalu kita. Tuhan tidak melihat awal, saudara. Tuhan tidak lihat awal dari setiap perjalanan kehidupan kita. Tapi Tuhan lihat akhir. Akhir perjalanan, itu yang menentukan kita. Banyak hari ini, orang yang berlari paling cepat menjadi yang paling belakang. Karena apa? Ya itu tadi. Karena mereka tidak mengerjakan segalanya maksimal dengan kebenaran itu. Mereka berjalan mungkin di tengah-tengah saat mereka berlari cukup kuat. Mereka hanya mengerjakan kebenaran. Wih cukup. Tapi di tengah-tengah badai itu.
Mereka sudah nggak mau lagi mengerjakan kebenaran. Mereka nggak mau menguasai kehidupannya dengan kebenaran. Mereka mulai lagi kendur. Mereka mulai lagi mundur dari pertandingan mereka. Kita ambil satu contoh saat ini, Yusuf. Yusuf ini seorang yang dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri. Tapi apa yang dikerjakan Tuhan? Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Karena apa saudara? Karena Yusuf mau menjaga kekudusannya. Karena Yusuf hidup benar seturut dengan firman Tuhan. Dan hari ini saya percaya, kalau hari ini kita kerjakan kebenaran itu, mata Tuhan tertuju pada anak-anaknya yang hidup pada kebenaran firman-Nya. Nggak ada orang yang melakukan kebenaran itu nggak terima upahnya. Nggak ada orang yang menerima mengerjakan kebenaran itu nggak terima apa yang namanya kemenangan. Bahkan kesembuhan. Bahkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Ketakutan itu normal, saudara. Saya mau katakan ketakutan yang ada dalam kehidupan kita itu normal. Tapi kalau ketakutan itu sudah berlebihan di dalam kehidupan kita, itu tidak normal. Itu yang merubah akhirnya cara pandang kita. Kalau kita takut berlebihan, khawatir yang segala sesuatunya berlebihan, itu akan merubah cara pandang kita. Kita nggak akan bisa mengerjakan kebenaran di dalam kehidupan kita dengan maksimal. Hidup dan kerjakanlah kebenaran. Kejar hati Tuhan. Kejar hati Tuhan Yesus. Itu yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Kerjakan kebenaran itu, karena kebenaran itu memerdekakan kita. Karena kebenaran itu akan membawa kita melihat sesuatu yang spektakuler. Kalau kita mengerjakan kebenaran, saya mau katakan, kita akan melihat yang apa namanya mujizat. Mungkin penyertaan, perkenanan itu semua akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia. Saat kita mengerjakan kebenaran, dunia membenci kita. Mungkin orang sekitar kita membenci kita. Karena apa yang ditawarkan dunia dengan apa yang ditawarkan kebenaran itu berbeda, saudara, hari ini. Tapi kita tidak ada jalan lain. Kita tidak ada yang namanya jalan menuju ke hal yang lain. Kita tidak bisa pilih jalan apapun selain kita mengerjakan kebenaran ini. Kalau hari ini saudara mengerjakan yang namanya kebenaran, saya percaya kita semua akan keluar dari padang gurun kita. Kita akan keluar dari apa yang namanya proses kehidupan kita. Kita akan melihat setiap kemenangan, penyertaannya, perkenanannya ada di dalam kehidupan kita. Karena kita ini adalah anak-anak pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Apa sih keuntungan kita hari ini kalau kita mengerjakan kebenaran di dalam kehidupan kita? Kita buka dulu ya saudara, di Ulangan 28. Kita buka dulu sebentar. Ulangan 28. Ayo kita sama-sama belajar. Saya mau kita ini terima. Tahun ini adalah tahun perkenanan yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Dan kita harus kerjakan kebenaran itu. Kita nggak bisa ambil jalan lain. Kita nggak bisa menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi yang bisa kita kerjakan hari-hari ini, kita harus serupa segambar dengan Tuhan yang kita sembari ini. Ayo kita buka dulu Ulangan 28. Kalau kita mengerjakan kebenaran itu, apa yang kita dapatkan, saudara? Ya, perhatikan. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Perintahnya itu adalah kebenaran yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau ke atas segala bangsa di bumi. Ada promosi yang Tuhan Yesus kerjakan pada waktunya untuk kita. Ulangan 1. Ulangan 28 ayat 1, Tuhan sudah katakan, ada promosi yang Tuhan sudah kerjakan. Seringkali hari-hari ini kita enggak mau. Kita enggak mau hari-hari ini mengerjakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita mengerjakan kebenaran, hari ini kita mengerjakan apa yang namanya kebenaran, kita akan menerima promosi yang datang daripada Tuhan hari ini. Ya. Ayo kita buka lagi. Terus apa yang Tuhan mau kerjakan? Kita buka lagi. Ulangan 28 tadi ya. Ulangan 28 itu ayat 1 ya. Kita tahu nih, Tuhan akan mempromosikan kita. Lihat ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Segala berkat ini akan datang padamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berkat akan terus ada dalam kehidupan kita kalau kita mengerjakan kebenaran. Segala berkat, saudara. Tadi dipromosikan sama Tuhan.
Kedua, segala berkat akan menjadi bagian, terus ada dalam kehidupan kita. Perhatikan ayat 3. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, ternakmu, ya inilah anak lembu, sapi, kambing, dombamu. Diberkati bakul dan tempat adonanmu. Segala sesuatu, ayat 3 sampai 5. Segala sesuatu yang kita kerjakan, semua dibuat berhasil sama Tuhan. Ada perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Orang lain boleh membenci kita, tapi hari ini saat kita dinaikkan Tuhan, saat kita dipromosikan Tuhan, saat kita dibak sebagai kepala, tidak ada suatu hal yang bisa menutup pintu yang Tuhan sudah buka. Terserah. Tuh orang mau benci kita, orang mau mengatai kita apa, terserah. Yang penting hari ini, bagi kita saudara, hari ini yang terpenting bagi kita semua, kita tidak dibenci Tuhan. Hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan firman-Nya, bukan perkataan orang lain hari ini. Apa yang kita kerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil. Ini yang paling kita senang, saudara. Ini yang paling kita suka. Lihat, saudara. Ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau. Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ini yang kita juga suka. Ini bonus yang Tuhan berikan. Bahwa apa, saudara? Bahwa musuh kita dikalahkan. Musuh kita ditundukkan. Musuh kita ditaruh di bawah kaki kita. Apa tuh musuh, saudara? Pergumulan kita. Mungkin hari ini pemulihan terjadi atas kehidupan kita. Kita dipulihkan dalam keuangan kita. Kesembuhan boleh terjadi atas kehidupan kita. Itu, saudara. Kalau kita mengerjakan kebenaran itu, jangan kita serupa dengan dunia. Kalau hari ini kita serupa dengan dunia, kalau hari ini kita bercara pandang seperti dunia, kita nggak bisa melihat apa yang namanya kemenangan datang daripada Tuhan. Susah mengerjakan kebenaran, susah. Karena saat kita mengerjakan kebenaran, kita mematikan daging kita. Kita mematikan keinginan daging kita. Terus, apa yang kita kerjakan saat kita mengerjakan kebenaran? Ya merenungkan hukum Taurat Tuhan, merenungkan Tauratnya siang dan malam, mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Saat kita mengerjakan kebenaran, saat kita mendekat padanya, saya percaya ada hikmat-hikmat pengurapan, pewahyuan datang daripada Tuhan. Tidak mudah. Lukas 6, ayat 6-11 sering saya baca. Tapi hari ini baru Tuhan kasih hikmat, saudara. Di ayat 9, kerjakan kebenaran. Seringkali saat kita mau mengerjakan kebenaran, kita berbenturan dengan apa? Keadaan dunia, keadaan situasi di depan kita, keadaan mungkin pekerjaan kita ini dan itu. Kalau kita jujur, kita akan hancur, istilah dunia. Kalau kita mengerjakan ini dan itu yang suatu yang baik dan benar, belum tentu kita untung, itu kata dunia. Tapi saat kita mengerjakan kebenaran itu, walaupun hari ini kita belum tahu tuh, saat kita mengerjakan kebenaran, kita belum tahu efeknya apa buat kehidupan kita. Kita belum tahu, saudara. Tapi percayalah, hari ini, pegang janji Tuhan, Ulangan 28. Saudara baca di Ulangan 28 ini. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan sudah firmankan, pasti dijadikan semuanya. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dan dia menanti-nantikan Tuhan, persekutuannya bersamanya, tidak pernah sia-sia. Bahkan orang yang sungguh-sungguh percaya padanya, tidak akan pernah dipermalukan. Itu, saudara. Tapi hari ini, siap tidak kita mengerjakan kebenaran firman Tuhan? Kebenarannya akan memerdekakan kita. Karena saya percaya di dalam kebenaran itu ada kemenangan. Dan saya percaya dan yakin sekali di dalam kebenaran itu tidak ada dusta. Asal hidup kita serupa segambar dengan apa yang kita sembah ini. Bukan segambar dengan dunia. Nggak enak mengerjakan kebenaran itu, saudara. Tapi saya percaya kalau hari ini firman ini katakan kerjakanlah kebenaran ini. Berarti ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ada pemulihan yang Tuhan akan nyatakan buat kehidupan kita. Walaupun hari ini mungkin kita susah. Walaupun mungkin hari ini kita nggak bisa bergerak kanan kiri. Mungkin apa yang dikerjakan hari ini suami kita, anak menantu, mungkin istri kita. Kalau saya mau katakan, semuanya itu bertentangan dengan kebenaran. Cuma satu, saudara, kerjakan kebenaran itu. Walaupun itu susah,
saudara datang sama Tuhan. Minta sama Tuhan hikmat, pewahyuan marifat, apa yang harus dikerjakan untuk menghadapi orang-orang yang di sekitar kita ini, yang menghambat kita, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Karena nggak ada jalan, saudara. Nggak ada pilihan selain kita harus mengerjakan ini. Kalau kita hari ini mau keluar lebih dari pemenang, kalau hari ini kita mau keluar untuk menikmati setiap berkat Tuhan, kita harus kerjakan kebenaran ini. Bagaimana kita boleh mengerjakan kebenaran ini? Yaitu tadi saudara, kembali lagi, pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara hari ini mengenal Tuhan yang hidup, saudara mengalami Tuhan yang hidup, kita nggak akan mudah kecewa. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah ini bukan Tuhan yang mengecewakan kita, tapi Tuhan yang kita sembahnya Tuhan yang luar biasa, yang pasti akan menggenapi setiap janjinya atas kehidupan kita. Kerjakan kebenaran ini. Nggak mudah. Tapi saya mau percaya saat kita katakan, Tuhan aku enggak mampu, aku enggak bisa, tapi Engkau yang memampukan, Engkau yang memberikan kekuatan. Dan saya yakin Tuhan yang akan menopang kita semua hari ini. Berjalan, mengerjakan setiap kebenaran ini. Saya enggak tahu, tapi saya yakin ada promosi. Saya enggak tahu waktunya kapan. Tapi saya yakin ada promosi yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Ada berkat yang terus ada dalam kehidupan kita. Yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan segala sesuatu yang kita kerjakan akan semuanya dibuat berhasil. Bahkan saya katakan saudara, permasalahan kita, musuh kita, pergumulan kita, mungkin penyakit kita hari ini. Bahkan keuangan kita yang hari ini. Tuhan mau berikan semuanya. Kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan yang luar biasa akan Tuhan kerjakan. Ayo, saya mau kita kerjakan kebenaran ini sesuai dengan firman-Nya. Jangan kita merasa hari ini adat istiadat kita, mungkin adat istiadat dalam keluarga kita, mungkin cara pandang kita, cara pandang dunia, lingkungan kita, itu yang membuat kita akhirnya nggak bisa mengerjakan kebenaran. Kita harus jadi sesuatu yang beda dengan dunia. Kita nggak bisa menaruh dua kaki kita di atas dua perahu, saudara. Tapi kita harus memilih hari ini. Apa yang harus mau kita kerjakan? Kita mau mengikut siapa hari ini? Itu yang harus kita tahu hari ini. Mungkin hari ini kita berpikir, aku mau fokus sama pekerjaanku. Aku mau fokus dengan ini segala sesuatunya. Aku menjadi orang berhasil. Saudara, saya mau katakan, kalau hari ini kita tidak melibatkan Tuhan Yesus di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap rumah tangga kita, dalam setiap apapun yang kita kerjakan, itu semua akan sia-sia. Sama seperti saat kita membangun rumah di atas pasir. Saat badai datang, semuanya pasti runtuh. Tapi kalau kita membangunnya bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kita izinkan Tuhan yang memimpin kapal kita izinkan Tuhan yang memegang nakoda kapal kita, bahkan kita izinkan Tuhan yang berjalan di depan kita akan menerima kemenangan. Tidak ada jalan selain ini, saudara. Jangan handalkan kekuatan kita. Jangan handalkan apa yang kita punya hari ini. Keuangan kita. Jangan handalkan jabatanmu. Jangan handalkan anak suamimu. Jangan handalkan istrimu. Jangan handalkan orang tuamu. Manusia bisa mengecewakan. Tuhan saja yang tidak bisa mengecewakan. Ayo, kerjakan kebenaran ini. Karena kebenaran ini akan memerdekakan kita. Melalui kebenaran ini kita akan menerima kemenangan. Kalau hari ini saudara-saudara masih ada di dalam yang namanya dalam perjalanan padang gurun ini, belum melihat 1 tahun ini yang kurang 3 bulan lagi kita akan tutup tahun, yang belum melihat yang namanya perkenanan, kerjakan kebenaran. Mungkin hari ini saudara sudah mengalami Tuhan yang hidup, tapi saat Tuhan suruh katakan, melangkah anakku, kerjakan kebenaran ini, kerjakan kehendakku, saudara tidak mau mengerjakannya. Karena apa? Takut, khawatir, mana mungkin. Mujizat tidak terjadi di zona yang nyaman. Sekali lagi saya katakan, mujizat terjadi di zona yang tidak nyaman. Mujizat banyak terjadi di padang gurun. Kenapa saya katakan di padang gurun? Saat kita tidak berdaya, kita tidak bisa bikin apa-apa, kita tidak bisa buat apa-apa. Tuhan yang sanggup mengerjakan buat kita. Saat itulah mujizat terjadi. Karena kita nggak bisa mengandalkan apa-apa. Saat cuma yang bisa kita kerjakan cuma berserah total. Mengizinkan Tuhan masuk atas kehidupan kita. Karena kita nggak bisa membuat segala sesuatu yang baru. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup membuat segala sesuatu yang baru. Seperti orang sakit kusta, saudara, saya mau katakan. Orang sakit kusta saat Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, dia menahirkan orang itu.
Apa yang terjadi? Sesuatu yang baru Tuhan kerjakan buat dia. Kenapa kok sesuatu yang baru? Ada kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Akhirnya orang kusta itu bisa bekerja, bisa menghasilkan keuangan, bisa bekerja, bahkan bisa mencukupi kehidupannya. Sesuatu yang baru. Tuhan bisa sanggup mengerjakan sesuatu yang baru untuk kita. Mungkin hari ini kita memikirkan enggak mungkin mujizat Tuhan ada. Enggak mungkin. Enggak mungkin bisa terjadi. Sudah terlambat. Dunia katakan kesempatan emas hanya datang sekali. Tapi saat kita mengikut Tuhan Yesus dan mengerjakan kebenarannya, saya percaya apa yang dikatakan, berkat akan terus ada dalam kehidupan kita. Bahkan berkat terus ada dalam genggaman tangan kita. Karena penyertaannya, perkenanannya ada dalam kehidupan kita. Kerjakan aja kebenaran ini. Walaupun kebenaran itu nggak bisa bikin kita hari ini, kalau saya mau katakan enak, santai, segala sesuatunya itu yang namanya kebenaran itu mematikan daging kita. Bahkan saat kita mengerjakan kebenaran ini, kita juga harus menjaga kekudusan kita. Kita harus berjalan dengan kebenaran. Kenapa kok kekudusan itu juga perlu? Karena saat kita kudus, kita akan melihat Tuhan. Kita akan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas kita. Kudus ini bukan kudus segala sesuatu ya saudara. Tapi kudus ini dalam pikiran. Jangan datang sama Tuhan dengan bertransaksi. Jangan datang sama Tuhan butuh berkatnya. Tuhan itu sumber berkat. Tapi jangan datang sama Tuhan cuma pingin berkatnya. Datanglah sama Tuhan karena mengasihi Tuhan. Jangan datang karena bertransaksi sama Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan bertransaksi, salah saudara. Tuhan tidak butuh kita. Kita butuh Tuhan. Jangan datang sama Tuhan dengan syarat-syarat dan embel-embel yang banyak. Datang aja, serahkan hidup kita. Izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Itu saja. Kerjakan kebenaran ini walaupun susah. Tapi saya percaya di dalam kebenaran ini ada kemenangan yang sudah Tuhan nyatakan. Baik, ayo saudara kita langsung ke poinnya. Bagaimana supaya kita bisa mengerjakan kebenaran ini terus di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita kerjakan? Poin pertama, kuat dan teguhkan hatimu. Kuat dan teguhkan hatimu. Kuat dan teguhkan hatimu. Ini yang harus kita kerjakan, saudara. Kuat dan teguhkan hatimu, kita buka dulu di Yosua. Kitab ini di Yosua ini sering kita dengar. Yosua 1 ayat 9. Apa yang Tuhan katakan? Bukankah telah aku perintahkan padamu, kuat dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun kau pergi. Apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita, apapun yang hari ini menghadang kita, yang tidak bisa membuat kita mengerjakan kebenaran, kita ini harus kuat dan teguh. Kenapa? Tuhan yang menyertai. Tuhan yang berikan kekuatan. Asal kita mau saja. Sama seperti saat saya mengonselingi seseorang, saya katakan, ayo ampuni, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Saudara, saya mau katakan beberapa belas tahun yang lalu, sekitar 15 tahun yang lalu, ini pernikahan saya bersama suami 15 tahun. 15 tahun yang lalu, saya juga mengalami apa yang namanya kepahitan. Saya juga mengalami apa yang namanya kekecewaan di dalam rumah tangga. Saya juga mengalami yang namanya pahit sama suami sama mertua. Saya mengalami itu. Bisakah saya mengampuninya? Enggak bisa. Saya mau katakan enggak bisa. Sampai Tuhan kasih saya di dalam satu zona di mana saya diproses dengan yang namanya pekerjaan. Apa yang akhirnya saya harus ambil? Kalau saya teruskan kepahitan saya teruskan ego saya, sampai hari itu di titik terendah, yang paling rendah itu kalau saya mau pakai ego, saya mau pakai kekerasan hati saya, mungkin hari ini saya tidak ada saat ini seperti ini. Pada saat di titik yang terendah itu, saudara, kuat dan teguhkan hatimu. Saya mau katakan, kerjakan terus kebenaran itu. Walaupun saya juga nggak mampu untuk mengampuninya. Tapi saya terus mau datang sama Tuhan. Ketika itu saya ambil keputusan untuk saya datang sama Tuhan. Karena saya nggak sanggup menghapuskan setiap kepahitan itu dalam hati saya. Saya nggak sanggup, saudara. Tapi Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Tuhan yang terus memberikan saya hari itu. Hati yang baru setiap hari. Hati yang baru. Sehingga pada saat ini, pada titik ini, apapun yang dikatakan hari ini, apapun yang mau dikatakan mertua model apapun, saya cuma boleh tertawa, saudara. Dan pada saat mungkin perkataannya itu yang buat saya hati saya nggak enak. Mungkin saya marah, jengkel. Saya nggak mau munafik, saya nggak mau untuk ada marah, ada jengkel, ada. Tapi pada saat saya ingat firman Tuhan, saat saya apa yang saya waktu saat saya datang sama Tuhan,
saat saya membaca firman, saat saya mengerjakan kebenaran itu, tiba-tiba kemarahan, kejengkelan di hati saya itu tiba-tiba langsung hilang. Sepertinya hilang, nggak ada bekasnya. Kayak sesuatu yang Tuhan bikin nggak berbekas di hati saya. Itu saudara. Itu yang saya ambil dan itu yang saya alami. Cuma satu katanya, kalau kita mau, Tuhan sanggup. Kalau kitanya nggak mau, bagaimana hari ini Tuhan mau mengobati kita? Hari ini Tuhan mau pulihkan kita? Nggak mungkin saudara. Tuhan datang bukan seperti pencuri. Tuhan datang itu sopan, mengetuk pintu. Boleh nggak aku masuk sama ke rumahmu? Boleh nggak aku masuk ke pintu hatimu? Boleh nggak aku hari ini duduk semeja sehidang, mau makan bersamamu di rumahmu? Tuhan itu sopan, saudara. Tuhan itu bukan Tuhan yang ayo memaksakan kehendaknya. Enggak. Karena kita ini diciptakan serupa segambar dengan Tuhan loh hari ini. Kalau saya yakin dan kita kalau diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, maka saya percaya dalam kehidupan kita, kalau kita mengerjakan kebenaran, perkataan kita juga ada kuasa. Perkataan kita juga ada yang namanya power segala sesuatunya. Karena kita ini, kalau saya mau katakan, kalau saat kita diciptakan oleh Tuhan serupa segambar, kita juga diberikan Tuhan kuasa untuk menguasai bumi ini, mengelolanya dengan baik. Kita ini ciptaan yang paling tinggi, saudara. Diciptakan serupa segambar. Kalau kita sudah hidup di dalam apa yang namanya kebenaran firman Tuhan, tidak ada lagi yang namanya kehendak bebas. Kehendak bebas itu apa sih? Kehendak bebas ini berjalan dengan cara pandang hidup kita, cara pandang kita, cara pandang dunia. Tapi kehendak bebas itu hari ini bukan menjadi kehendak bebas, tapi kita menjadi kehendak Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak bebas kita. Itu yang terutama di dalam kehidupan kita. Kuat dan teguhkan hati kita. Kuat dan teguhkan hatimu. Hati kita semua, kuatkan. Karena Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang akan membawa kita menerima setiap kemenangan. Jangan lihat keadaan dunia. Jangan melihat gelanggang orang lain. Itu yang membuat kita nggak bisa kuat dan teguhkan hati kita. Jangan takut yang berlebihan. Ingat janji Tuhan. Ingat kebaikannya. Kalau yang lalu Tuhan tolong, saya percaya saat ini juga Tuhan tolong kita. Jangan lihat gelanggang orang lain. Itu yang paling hari ini sering ada dalam kehidupan kekristenan kita. Wih, orang itu nggak ke gereja. Orang itu hanya pelayanan sedang-sedang. Tapi kenapa hidupnya begitu diberkati oleh Tuhan? Jangan lihat itu. Jalani pertandingan kita dengan maksimal. Fokus dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Saat kita fokus dengan Tuhan, itu kita sudah mengerjakan kebenaran Tuhan. Kebenaran firman-Nya. Poin kedua, ini poin yang terakhir. Miliki kerendahan hati. Kenapa kok miliki kerendahan hati? Kita buka dulu di Yeremia 18 ayat 6. Kenapa kok harus memiliki kerendahan hati, saudara? Saat kita mengerjakan kebenaran. Yuk, kita buka dulu Yeremia 18 ayat 7. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, ayat 6. Masaan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi saya mau katakan, saat hidup kita ini seperti di tangan tukang periuk. Atau saya mau katakan, firman Tuhan sudah katakan, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Hidup kita di tangan Tuhan. Jadi kalau hidup kita di tangan Tuhan, kita ini nggak bisa keluar sana, keluar sini. Jadi kita ini kalau Tuhan taruh kita dalam satu proses, di mana proses itu membawa kita akhirnya mengenal Tuhan yang hidup. Akhirnya kita boleh mengalami pemulihan dan segala sesuatunya. Berarti kita nggak bisa berontak, saudara. Di dalam proses ini butuh yang namanya kerendahan hati. Bukan akunya yang lebih besar, tapi kerendahan hati. Karena di dalam setiap proses butuh yang namanya kerendahan hati. Untuk apa? Untuk bisa berserah total. Untuk tetap terus bisa mengucap syukur dalam setiap apapun keadaan kita. Nah, kenapa ya kok mengerjakan kebenaran Tuhan? Mengerjakan kebenaran dalam kehidupan kita nggak semakin enak. Kok rasanya kehidupan kita kok hari demi hari semakin kurang. Hari demi hari belum melihat berkat. Hari demi hari kok Tuhan tidak selesaikan masalah ini. Nah, di dalam setiap mengerjakan kebenaran Tuhan ini, kita butuh yang namanya kerendahan hati.
Kenapa? Yaitu tadi, kerendahan hati itu membawa kita akhirnya bisa berserah total. Kalau hari ini nggak ada kerendahan hati dalam kehidupan kita, kita akan menjadi seorang Kristen yang pemberontak. Kita tahu saudara, kalau kita berontak dalam setiap proses hidup kita, dalam pergumulan hidup kita nggak akan pernah selesai. Hari ini dengan setiap apa yang namanya proses dan pergumulan. Tapi kerendahan hati itu yang membawa kita hari ini, saya mau katakan, menerima setiap kemenangan dan janjinya. Karena kerendahan hati ini bagus untuk kita. Karena kita ini manusia yang banyak ego, yang banyak maunya, banyak yang dikatakan, kalau saya mau katakan, banyak yang segala sesuatunya keinginan dan keinginan. Tidak puas dengan misalnya satu berkat yang Tuhan berikan, kita tidak pernah bisa puas. Kita inginnya banyak, maunya banyak. Sehingga kalau sudah maunya banyak, inginnya banyak, akhirnya melihat gelanggang orang. Nggak bisa mengucap syukur. Padahal kita tahu saat kita mengucap syukur, itu membuka pintu berkat atas kehidupan kita hari-hari ini. Orang yang hari ini berpikiran positif, orang yang hari ini berpikir benar, melihat dengan benar, berkata benar, mendengar dengan benar, bertindak dengan benar, dan melakukan dengan benar, itu semuanya saya katakan. Pertama kali yang dikatakan pasti yang dikerjakan apa? Mengucap syukur apapun setiap keadaan kita. Benar ini benar apa? Benar ini bukan benar secara dunia, tapi benar seperti saya mau katakan seperti firman Tuhan. Hari ini semakin banyak orang yang hari ini keluar dari rencana Tuhan. Kenapa saudara? Kok semakin keluar dari rencana Tuhan? Karena hari ini banyak orang yang tidak sabar menantikan janji Tuhan. Akhirnya mereka keluar dari rencana Tuhan. Mereka menjauhi Tuhan. Kalau saat mereka sudah menjauh sama Tuhan, mereka berkompromi dengan dunia, mereka tidak terima jawabannya, mereka ingin kembali sama Tuhan. Iblis paling pintar. Paling pintar membuat kita menjadi tertuduh. Iblis pasti katakan, jangan kembali sama Tuhan. Kamu tidak layak, gak pantas untuk balik sama Tuhan. Dan ini dosamu dan ini. Iblis paling pintar seperti itu, saudara. Akhirnya kita nggak jadi balik sama Tuhan. Karena terintimidasi dengan kesalahan dan dosa kita. Kita merasa diri kita tidak layak. Jadi saya mau katakan, hari ini, kutuk atau setiap dosa hari ini, kita sudah lunas dibayar di kayu salib. Dan ayo, kalau hari ini kita mau mengerjakan pertobatan kita dengan sungguh-sungguh, jangan terus lari dari proses Tuhan. Harus ada di dalam yang namanya relnya Tuhan. Harus ada di dalam namanya kehendaknya Tuhan, rencananya Tuhan. Hidup ini tidak mudah. Hidup ini tidak mudah hari-hari ini. Apalagi sejak BBM naik. Apalagi nanti tahun depan dengan adanya badai apapun dalam ekonomi. Itu yang membuat kita hari ini juga takut. Tapi saya percaya dunia bergoncang, bumi bergoncang, ekonomi dunia bergoncang. Tapi saya percaya Tuhan yang kita sembah ini tetap Tuhan yang sama. Yang hari ini akan tetap melindungi kita. Apapun yang bergoncang, kita nggak akan pernah bergoncang. Karena kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan yang jaga kita. Tuhan akan bawa kita juga menerima kemenangan. Ingat saudara, hari ini kita harus kerjakan ini. Saat kita kerjakan kebenaran, promosi datang daripada Tuhan Yesus. Pada waktunya pasti terjadi. Pasti terjadi. Berkat akan terus ada di dalam kehidupan kita. Pasti itu terjadi. Segala yang kita kerjakan dibuat berhasil. Pasti itu. Kalau segala sesuatu yang kita kerjakan dibuat berhasil, itu adanya perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi saudara harus bisa membedakan. Bangsa Israel hidup di dalam padang gurun. Mereka hidup dalam penyertaan. Penyertaan ya saudara. Jadi karena mereka adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Mereka hidup dalam penyertaan. Tuhan tetap memberikan apa menjadi kebutuhan mereka. Tuhan tetap pelihara penyertaan. Tapi apa yang dikerjakan belum tentu berhasil. Jadi saya mau katakan, perkenanan dan penyertaan itu penting sekali dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pelihara kita. Sejahat model apa kita, sejahat model apa kehidupan kita masa lalu, mungkin hari ini kita. Tapi Tuhan tetap pelihara. Tapi alangkah baiknya kalau kita hidup juga dalam perkenanan Tuhan hari ini. Perkenanan yang bagaimana saudara? Yaitu tadi, kerjakan firman Tuhan. Karena firman itu yang mengikis ego kita, yang mengikis cara pandang kita supaya nggak serupa dengan dunia. Firman itu yang membuat kita akhirnya mengerti apa menjadi kehendak Tuhan. Saat kita ada di dunia ini, ada tujuan Tuhan. Ada rencana Tuhan yang mulia atas kehidupan kita. Nggak mudah.
Tapi saya percaya Tuhan yang berikan kekuatan buat kita semua hari ini. Ayo, saya mau kita sama-sama belajar, sama-sama mengerjakan kebenaran ini. Tidak mudah, tapi saya percaya kebenaran ini akan memerdekakan kita. Kebenaran ini akan membuat kita melihat perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan rindu memberkati kita. Tuhan rindu supaya kita juga mengerti apa menjadi kehendak-Nya. Tuhan itu tidak pernah menunda-nunda, bahkan berlalai-lalai untuk setiap berkat-Nya. Tuhan tidak pernah menunda. Tapi Tuhan mau kita kerjakan dulu kebenaran ini. Biarkan kebenaran ini menjadi gaya hidup kita hari ini. Dunia boleh membenci kita, tapi saya percaya dan yakin saat kita mengerjakan kebenaran ini, ada perbedaan yang Tuhan kerjakan buat kita. Kita akan menjadi seperti Yusuf pada waktunya nanti. Apa menjadi kebutuhan kita, apa menjadi permasalahan kita, bahkan hari ini, mungkin kesembuhan dan segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan akan segera siapkan. Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Kita berdoa untuk firman ini. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk setiap firman-Mu. Tundukkan pikiran kami Tuhan, terus untuk mengasihi Engkau. Untuk kami juga mau mengerjakan kebenaran ini menjadi kebenaran yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu caranya Tuhan, tapi Engkau sendiri Tuhan yang akan memberitahukan setiap caranya buat kami. Tundukkan pikiran kami supaya kami mengerti apapun hari-hari ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami terus hidup dalam kebenaran dan mengerjakan kebenaran. Apapun yang menjadi kebutuhan kami percaya Engkau sudah menyiapkannya. Hidup kami bukan lagi dalam kekhawatiran, tapi hidup kami terus boleh memuji menyembah Engkau dalam mengucap syukur di dalam apapun keadaan kami. Terima kasih untuk setiap firman-Mu, dan kami taruh setiap firman-Mu di dalam loh hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.